البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu berhubungan dengan permasalahan itsbatun nubuwah, yang ahli kalam dalam menetapkan kenabian seorang nabi, mereka melandaskan pada apa? Indak Ismail. Nah, pada adanya mukjizat-mukjizat semata. Nah, adapun ahli sunnati wal jamaah, mereka mengakui bahwasanya mukjizat merupakan kekhususan para anbiya, tapi dalam menetapkan nubuwah tidak hanya dengan itu saja. Nah, bahkan qarinah-qarinah dari perkataan, akhlak, serta kejujuran dan yang lainnya itu cukup untuk membedakan antara pengakuan kenabian yang hak dengan pengakuan kenabian yang dusta. Oleh karena itulah dulu para Arab, sebagian mereka ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengetahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah pendusta, bukan pula seorang yang majnun, bukan pula seorang penyihir. Sehingga ketika mendengar perkataan Nabi langsung mereka menerima dan beriman dengannya. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibn Abil Izz rahimahullahu ta'ala, wan nasu yumayyizuna baina as-sadiq wal kadhib bi anwa'il adillah, hatta fil mudda'i lis-sina'ati wal maqalat. Dan manusia, mereka membeda-bedakan antara yang jujur dan yang dusta dengan berbagai macam dalil, yaitu dengan berbagai macam bukti-bukti bisa membedakan mana yang shadiq, mana yang kadzib. Hatta fil mudda'i lis-sina'ati wal maqalat, sampai-sampai pada orang yang mengaku-ngaku memiliki hak pembuatan sinaat, yaitu membuat sesuatu. Ini buatanku, ini ciptaanku, ini produkku. Dan pengakuan lisinaat. Wal maqalat juga pengakuan terhadap suatu perkataan, baik itu artikel, tulisan atau yang lain. Kaman yadda'il filahah wan nisajah wal kitabah, seperti orang yang mengaku-ngaku memiliki apa? Memiliki kemampuan filahah. Apa itu? Rifki, ahli pertanian. Wan nisajah, apa ini? Talha, taib, ahli menenun. Wal kitabah, ahli tulis menulis. Ya, siapa yang mengaku memiliki keahlian tersebut? Au ilman nahwi, mengaku mengetahui dan menguasai ilmu nahwu, wat tib, kedokteran, wal fiqh wa ghaira dzalik, dan yang selain itu. Jadi manusia punya cara untuk menunjukkan bahwasanya pengakuan itu betul atau dusta.
Wan nubuwatu mushtamilatun ala ulumin wa a'malin la budda an yattasifar rasulu biha. Nah, dan kenabian itu mencakup atas ilmu, ya, ilmu-ilmu dan amalan-amalan yang mesti seorang rasul bersifat dengannya. Namun bukan maksudnya di sini akhwanifillah bahwasanya nubuwah itu bisa dicapai dengan ilmu dan amal. Tidak. Cuman pada seorang rasul, seorang nabi mesti terkumpul padanya ilmu dan amal. Itu mesti. Wahia asyraful ulumi wa asyraful a'mal, dan itu adalah semulia-mulia ilmu dan semulia-mulianya amalan-amalan. Fa kaifa yashtabihu as-sadiqu fiha bil kadhib? Terus jika demikian bagaimana bisa terancukan antara yang jujur pada pengakuan kenabian atau kerasulan dengan yang dusta? Wala raiba أن المحققين على أن خبر الواحد والاثنين والثلاثة قد يقترن به من القرائن ما يحصل معه العلم الضروري كما يعرف الرجل رضا الرجل وحبه وبغضه وفرحه وحزنه وغير ذلك مما في نفسه بأمور تظهر على وجهه. Dan tidak syak, tidak ada keraguan bahwasanya muhaqqiqin, ahlu tahqiq berpendapat bahwasanya khabar dari satu orang dan dua orang serta tiga orang terkadang bergandengan dengannya qarinah-qarinah yang bisa menghasilkan bersama dengan qarinah-qarinah itu ilmu daruri, yaitu ilmu yang tidak mungkin dibantah. Nah, ilmu yang tidak mungkin dibantah, yaitu ilmu yang betul-betul pasti, tidak ada keraguan sedikit pun. Sebagaimana seseorang mengetahui keridhaan orang lain dan kecintaan serta kebencian, kegembiraan dan kesedihan serta yang lainnya dari hal-hal yang ada di dalam jiwanya dengan perkara-perkara yang nampak pada wajahnya. Oh, ini sedang marah, oh ini sedang gembira, ini sedang sedih, bisa nampak pada wajahnya. Naam, qad la yumkinu ta'biru anha, yang terkadang tidak mungkin untuk diungkapkan, tapi bisa nampak di wajah. Paham? Kama qala ta'ala walau nasya'u la arainakahum fala araftahum bisimahum. Tsumma qala wa la ta'rifannahum fi lahnil qaul. Seandainya kami kehendaki maka sungguh akan kami perlihatkan kepadamu tentang mereka, dan sungguh engkau akan mengetahui mereka dari apa? Dari tanda-tandanya, dari alamat-alamat mereka, nampak pada wajahnya dan yang lainnya. Kemudian Allah katakan wala ta'rifannahum fi lahnil qaul, dan sungguh engkau betul-betul akan mengetahui mereka dari apa? Dari ketergelinciran perkataan mereka. Mesti suatu saat akan ada apa? Kata-kata yang tergelincir. Seandainya dia menaruh kebencian, mesti suatu saat akan terungkap kebencian tersebut pada lisan-lisannya. Faqad qil, dan sungguh telah dikatakan, ma asarra ahadun sariratan illa adharaha Allahu ala safahati wajhihi wa falatati lisanih. Dan ini asar yang masyhur, naam, dinisbahkan oleh Ibnu Katsir kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Walaupun pada sanadnya ada sedikit kelemahan, tapi memiliki penguat-penguat yang bisa diangkat mencapai derajat hasan. Bisa dilihat dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, demikian pula pada riwayat Ahmad di kitab Az-Zuhud. Ma asarra ahadun sariratan,
illa adharahallah. Tidaklah seseorang menyembunyikan suatu rahasia kecuali akan Allah nampakkan. Ala safahati wajhih, pada wajahnya, yaitu pada raut mukanya, akan terlihat pada raut muka. Bagaimanapun seorang mau berbasa-basi, ikhwan, kalau jengkel ya tetap apa? Kelihatan kejengkelan pada orang yang diajak bicara misalnya. Wa falatati lisani, dan apa? Dan ucapan-ucapan lisannya yang tidak terkontrol. Dalam artian suatu saat ketika dia tidak berpikir, muncul ucapan-ucapan yang menunjukkan sesuatu yang dia rahasiakan itu. Nah, adapun dalam riwayat Abi Dawud dengan lafaz ma asarra 'abdun bi sariratin illa radahu Allahu ridaaha in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Tidaklah seorang hamba menyembunyikan suatu rahasia kecuali akan Allah Subhanahu wa taala berikan apa? Berikan pakaian padanya. Jika bagus maka akan bagus, jika buruk maka akan buruk, sehingga kelihatan. Yang tersembunyi itu kelihatan dari apa? Dari pakaian yang dipakaikan. Dalam artian dari apa? Dari pembungkusnya. Makanya di sini dorongan untuk seorang muslim menyelaraskan antara zahir dan batin. Jangan membiasakan diri menunjukkan sesuatu secara lahiriah, hal-hal yang tidak ada di batinnya, yang berbeda dengan batinnya. Karena ini merupakan sifat ahli nifaq. Qala fa idza kana sidqul mukhbiri wa kadhibuhu yu'lamu bima yaqtarinu minal qara'in fa kaifa bid'awal mudda'i annahu Rasulullah. Kaifa yakhfa sidqu hadha min kadhibihi wa kaifa la yatamayyazu as-sadiqu fi dhalika min al-kadhibi biwujuhin min al-adillah. Maka apabila kejujuran orang yang memberikan khabar dan kedustaannya bisa diketahui dari qarinah-qarinah yang datang, maka bagaimana dengan pengakuan seseorang sebagai utusan Allah? Bagaimana bisa tersembunyi kejujuran yang ini dari yang dusta? Dan bagaimana tidak terbedakan antara yang jujur pada pengakuan kenabian dari yang dusta? Nah, dengan berbagai macam sisi dalil. Nah, ini jelas apa? Jadi Imam Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala ingin menegaskan bahwasanya tidak hanya dengan mukjizat tok diketahui kenabian seorang nabi. Qala wa lihadza lamma kanat Khadijah radhiyallahu anha ta'lamu minan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu sadiqul bar, qala laha lamma ja'ahu al-wahyu inni qad khashitu ala nafsi faqalat kalla wallahi la yukhzika Allahu abada, wallahi la yukhzika Allah innaka latasilur rahim wa tasduqul hadith wa tahmilul kal wa taqrid dhaif wa taksibul ma'dum wa tu'inu ala nawaibil haqq, sebagaimana dalam sahihain. Oleh karena itulah tatkala Khadijah radhiyallahu anha mengetahui dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau adalah seorang yang jujur dan seorang yang baik, albar, seorang yang baik, maka Khadijah mengatakan tatkala Nabi mengatakan kepada Khadijah ketika datang kepada beliau wahyu, inni khasyitu ala nafsi, sungguh aku khawatir atas diriku, khawatir tertimpa sesuatu. Nah, karena saat itu Rasulullah sangat takut. Bagaimana melihat makhluk yang luar biasa besarnya. Nah, tapi lihat perkataan Khadijah, faqalat kalla, sekali-kali tidak. Nah, jangan takut, wallahi la yukhzikallah, demi Allah sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakanmu, tidak akan menghinakanmu. Dari akhza yukhzi, sungguhnya engkau adalah orang yang menyambung hubungan rahim, wa tasduqul hadith, dan engkau
senantiasa jujur dalam berkata. Wa tahmilul kal, ya al-kalla ya as-siqal. Yang dimaksud al-infaq 'ala ad-dha'if wal yatim wal 'iyal. Ini maksudnya. Wa tahmilul kal, yaitu menanggung orang-orang yang lemah, anak yatim, atau para janda-janda yang tidak mampu mendapatkan nafkah. Ini masuk dalam wa tahmilul kal. Jadi Nabi SAW sebelum menjadi Nabi telah memiliki sifat-sifat yang utama. Wa taqrid dhaif, dan tuhsin ila dhaif, yaitu berbuat baik, memuliakan tamu. Wa taksibul ma'dum. Yang dimaksud dengan taksibul ma'dum ay tu'tin nasa malan la yajidunahu 'inda ghairik. Yaitu engkau memberi manusia harta yang mereka tidak mendapatinya selain padamu, yang tidak didapati di selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tu'inu ala nawaibil haqq. An-naibah yang dimaksud adalah al-hadithah, suatu kejadian. Dan engkau membantu pada peristiwa-peristiwa yang hak. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi memilih-milih ketika memberikan bantuan. Tidak semua peristiwa beliau dukung, beliau bantu. Tapi kalau nawaibil haq, pada hal-hal yang benar, beliau senantiasa berusaha membantu. Fahuwa lam yakhaf min ta'ammudil kadhib. Fahuwa ya'lamu min nafsihi sallallahu alaihi wasallam annahu lam yakdzib. Wa inna ma khafa an yakuna qad 'arada lahu 'aridun su' wa huwa al-maqamu tsani. Jadi ini fahuwa lam yakhaf min ta'ammudil kadzib. Jadi Nabi SAW tidak takut. Ketakutan Nabi itu bukan takut dari menyengaja berdusta. Sebab dia tahu dari diri sendiri bahwasanya beliau memang tidak berdusta. Fahuwa ya'lamu min nafsihi alaihi salatu wassalam annahu lam yakdzib. Lalu kenapa Rasulullah SAW takut? Wa inna ma khafa an yakuna qad arada lahu 'aridun su'. Hanyalah beliau khawatir adanya suatu penghalang bagi beliau dari penghalang yang buruk, atau penampakan yang muncul pada beliau dari suatu penampakan yang buruk. Wa huwal maqamu tsani, itu adalah kedudukan yang kedua, yaitu khasyata an yukadzdzab. Khawatir didustakan oleh kaumnya. Kenapa? Karena beliau akan menjelaskan tentang perkara yang besar, yaitu pengakuan bahwasanya beliau Rasul. Maka khawatir didustakan oleh kaumnya, enggak akan dipercaya. Fadakarat Khadijah ma yanfi hadha wa huwa makana majbulan alaihi min makarimil akhlaq wa mahasinis syiyam, wa qad ulima min sunnatillahi anna man jabalahu 'ala al-akhlaqil mahmudah wa nazzahahu 'anil akhlaqil madmumah fa innahu la yukhzih. Maka Khadijah radhiyallahu anha kemudian meniadakan kekhawatiran-kekhawatiran tersebut, yaitu bahwasanya siapa saja yang telah diberi tabiat di atas akhlak-akhlak yang mulia dan sifat-sifat yang bagus, dan telah diketahui dari sunnatullah bahwasanya siapa saja yang memiliki akhlak-akhlak terpuji dan
terbersihkan dari akhlak-akhlak yang tercela, maka tidak akan Allah hinakan, tapi akan Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ini jelas ya, kawan. Wa kadzalika qala Najasyi lamma istakhbarahum amma yukhbiru bihi wastaqra'ahumul Qur'an faqara'u alaihi inna hadza walladzi ja'a bihi Musa alaihi salam la yakhrubu min mishkatin wahidah. Dan demikian pula Najasyi mengatakan tatkala istakhbarahum amma yukhbaru bihi, ya, amma yukhbaru bihi, yaitu beliau meminta diberi khabar tentang hal-hal yang beliau diberi berita tentangnya. Akhirnya meminta kepada Ja'far dan rombongannya. Wastaqra'ahumul Qur'ana faqara'u alaihi, dan beliau meminta untuk dibacakan Al-Quran kepada para sahabat yang berhijrah ke Habasyah, maka mereka pun membacakan pada Nabi. Dibacakanlah surat Maryam dari awal. Naam. Kemudian di pertengahan dihentikan. Kemudian mengatakan sesungguhnya ini demi zat yang datang dengannya Musa alaihi salatu wassalam, sungguh keluar dari sumber yang satu. La yakhruju min mishkatin wahidah, yaitu keluar dari sumber yang satu. Nah, ini hadis yang hasan, dimasukkan Syekh Muqbil dalam As-Sahihul Musnad, kisahnya yang panjang dari Ummi Salamah. Wa kadzalika Waraqah bin Naufal lamma akhbarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bima ra'ah wa kana Waraqah qad tanassar wa kana yaktubul Injila bil Arabiyyah faqala lahu Khadijah ay am isma' min ibni akhika ma yaqul fa akhbarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bima ra'a faqala hadha huwa an-namus alladhi kana ya'ti Musa. Nah, Waraqah langsung mempercayai, ya, Pak. Kenapa? Karena bukan datang dari orang yang dikenal berdusta. Tatkala Nabi mengkhabarkan kepadanya dengan apa yang beliau lihat kepada Waraqah, dan saat itu Waraqah telah telah menganut agama Nasrani, Tanassar. Dan adalah beliau ini Waraqah bin Naufal. Nah, beliau menulis Injil dengan bahasa Arab. Nah, taib yaktubul Injil bil Arabiyyah. Karena Injil turun dengan bahasa apa? Tidak dengan bahasa Arab. Nah, bahasa apa? Suryaniyah. Kalau ini Taurat, Ibraniyah, Naam. Faqala lahu Khadijah ay ammi, maka Khadijah mengatakan wahai paman, isma' min ibni akhik, dengarkanlah dari anak saudara laki-lakimu apa yang mau dia katakan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengabarkan kepada Waraqah apa yang beliau lihat. Kemudian Waraqah segera mengatakan hadza huwa namus, ini adalah namus, yaitu yang dimaksud adalah Jibril yang dulu datang kepada Musa. Nah, dan isma' min ibni akhik ini bukan maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memang anak dari saudara Waraqah, bukan, tapi ala sabili tauqir, yaitu sebagai bentuk penghormatan. Ini putra dari saudaramu, maksudnya saudara, dari sama-sama manusia, kalangan Arab. Adapun makna namus, ikhwani fillah, asal makna secara lughah yaitu sahibu sirril khair. Itu namus. Namus sahibu sirril khair, yaitu yang teman rahasia, teman pemegang rahasia yang bagus. Ya, pemegang rahasia yang bagus, sahibu sirril khair. Namanya namus. Lawannya apa? Lawan namus yaitu jasus.
Jasus sahibu sirri syarr, yaitu pemegang rahasia yang buruk. Ini jasus. Nah, dan yang dimaksud namu sebagaimana kata At-Tibi rahimahullah, yaitu Jibril alaihi salatu wasalam. Karena beliaulah yang diperintahkan untuk menyampaikan wahyu. Yang tentunya itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan, yang diamanahkan kepada siapa saja yang akan diberi amanah padanya. Wa kadzalika Hiraqal malikur Rum. Fa inna Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lamma kataba ilaihi kitaban bid'wa yad'uhu fihi ila al-Islam talaba man kana hunaka min al-Arab. Demikian pula Hiraqal raja Rum, raja Romawi, sebagaimana dalam hadits Abi Sufyan, beliau mengisahkan tentang bagaimana dulu ketika beliau bertemu dengan Hiraqal di saat masih di atas kekufuran. Hadis muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menulis kepada Hiraqal surat menyeru pada Islam, maka Hiraqal meminta kepada orang-orang yang ada di sana dari kalangan Arab yang ada di negerinya dipanggil. Wa kana Abu Sufyan qad qadima fi ta'ifatin min Quraisy fi tijaratin ila Syam. Dan adalah Abu Sufyan saat itu telah tiba bersama dengan serombongan dari kalangan Quraisy dalam perjalanan dagang menuju ke Syam. Maka ikut dipanggil. Wa sa'alahum an ahwalin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Hiraqal bertanya kepada rombongan itu tentang kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa sa'ala Abu Sufyan wa amara al-baqin in kadzaba an yukadzibuh fasaru bisukutihim muwafiqina lahu fil akhbar. Nah, maka Hiraqal bertanya kepada Abu Sufyan. Nah, saat itu beliau yang memimpin dan memiliki kecakapan dalam berbicara. Adapun yang lainnya diperintahkan untuk tetap berada di situ ikut, tapi apabila Abu Sufyan berdusta diperintahkan untuk mendustakannya sebagai saksi. Dan orang Arab dulu ikhwani fillah, mereka walaupun masih di atas kejahiliaan, mereka tetap membenci kedustaan dan tidak suka disebar di kalangan manusia dia berdusta. Makanya ini juga cara cerdik dari Hiraqal untuk apa? Untuk selamat dari kedustaan orang yang dia tanya. Sehingga dengan diamnya orang-orang yang ada bersama Abu Sufyan berarti menunjukkan persetujuan dengan kabar yang disampaikan Abu Sufyan. Nah, Hiraqal bertanya, sa'alahum hal kana fi abaihi min malik? Faqalu la. Apakah ada dari nenek moyangnya yang menjadi raja? Maka mereka menjawab tidak. Qala hal qala hadzal qaula ahadun qablah? Faqalu la. Apakah mengatakan perkataan ini seseorang sebelumnya? Mereka menjawab tidak. Wa sa'alahum ahuwadhu nasabin fikum? Faqalu na'am. Dia bertanya, apakah Muhammad itu orang yang memiliki nasab pada kalian? Maka mereka menjawab na'am. Beda apa? Hah? Nanti setelahnya, coba urutannya mungkin beda. Na'am. Ahwadu nasabin fikum? Faqalu na'am. Wa sa'alahum hal kuntum tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqula maqal? Faqalu la ma jarrabna alaihi kadhibah. Na'am, punya nasab yang bagus. Kemudian ditanya, apakah kalian dulu pernah menuduh dia dengan suatu kedustaan, yaitu mendapati dia berdusta sebelum mengklaim ucapan dia ini, yaitu mengaku sebagai rasul? Maka mereka menjawab tidak, kami belum pernah mendapati dia berdusta. Wa sa'alahum hal ittaba'ahu du'afa'un nas am asyrafuhum? Apakah mengikutinya orang-orang yang lemah dari kalangan manusia ataukah orang-orang yang mulia? Fadzakaru anna du'afa'a ittaba'uh.
Maka mereka mengatakan bahwasanya orang-orang dhaif lah yang mengikutinya. Wa sa'alahum hal yaziduna am yanqusun. Dan bertanya lagi, apakah orang-orang itu bertambah atau berkurang? Fadzakaru annahum yazidun. Maka mereka menyebut bahwasanya semakin bertambah. Wa sa'alahum hal yarji'u ahadun minhum an dinihi sakhtatan lahu ba'da an yadkhula fi. Apakah ada seorang yang kembali ke agamanya, yaitu ke kekufuran dari agama yang dibawa oleh Muhammad itu dikarenakan benci terhadapnya setelah dia masuk ke dalamnya? Faqalu la. Maka mereka menjawab tidak ada yang murtad. Wa sa'alahum hal qataltumuh. Apakah kalian memerangi dia? Qalu na'am. Mereka menjawab iya. Wa sa'alahum anil harbi bainahum wa bainah. Bertanya lagi tentang peperangan antara mereka, antara orang Arab, antara orang-orang Quraisy dengan dia. Faqalu na'am yudali alaina marrah. Na'am wa nudalu yudalu alaina marrah wa nudalu alaihi ukhra. Yaitu terkadang dia dimenangkan atas kami dan terkadang kami menang atas dia. Dalam artian peperangan terkadang menang, terkadang kalah. Wa sa'alahum hal yaghdir fadzakaru annahu la yaghdir. Apakah dia mengkhianati suatu perjanjian? Maka mereka menyebut tidak. Wa sa'alahum bima ya'murukum. Dan bertanya dengan apa dia memerintahkan kalian? Faqalu ya'muruna an na'budallaha wahdahu la nusyriku bihi syai'a wa yanhana amma kana ya'budu aba'una wa ya'muruna bis salati was-sidqi wal 'afafi was-silati wa hadhihi aktsaru min 10 masail. Kemudian bertanya, dengan apa dia memerintahkan kalian? Maka mereka menjawab, memerintahkan kami untuk beribadah pada Allah semata, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan melarang kami dari apa-apa yang diibadahi oleh bapak kami, dan memerintahkan kami untuk salat, untuk jujur, menjaga kehormatan, menyambung hubungan. Dan ini semua apa? Ditanyakan oleh Hirakal lebih dari apa? 10 pertanyaan. Lebih dari 10 pertanyaan. Nah, Hirakal bertanya pada Abu Sufyan dan rombongannya. Tsumma bayyana lahum ma fi hadhihi al-masail min al-adillah. Kemudian dia menjelaskan kepada Abu Sufyan dan rombongannya apa-apa yang ada pada pertanyaan ini berupa dalil-dalil. Faqala sa'altukum hal kana fi abaihi min malikin faqultum la. Qultu law kana fi abaihi min malik la qultu rajulun yatlubu mulka abih. Jadi ini alasan kenapa Abu Hirakal bertanya tentang hal-hal tersebut, ya kan? Dijelaskan mulai dari yang pertama, kenapa kok bertanya apakah dia itu anak keturunan raja? Ketika ditanya tidak, maka aku katakan seandainya memang dia anak keturunan raja, dulu ada ayahnya menjadi raja, tentunya aku akan mengatakan dia adalah seorang yang menuntut apa? Kekuasaan bapaknya kembali, ya tidak? Kemudian mengklaim menjadi rasul. Ternyata bukan, berarti lulus pada pertanyaan pertama. Taib. Dan berikutnya insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang kelanjutan dari kejelasan pernyataan Hirakal yang sebenarnya seandainya dia berani untuk menunjukkan keislamannya, maka akan Allah Subhanahu wa taala kokohkan, tapi ternyata dia tidak berani karena khawatir dunianya hilang. Akhirnya apa? Allah hancurkan kekuasaannya. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Nakta'i bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.